Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya rabbana aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka fi majlisina hadha ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa bi barakatihi an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'a. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya rabbana inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, sehingga dengan keberkahan keberadaan beliau insyaallah kita semuanya akan senantiasa terbimbing menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tak lupa kita hormati orang tua beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahannya dan juga senantiasa memberikan kepada kita nasihat dan juga berkahnya. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu orang tua kami, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai karunia dan nikmat-Nya, senantiasa memberikan kepada kita keberkahan hidup di alam dunia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita di dalam majlis ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman-pemahaman yang benar dengan Al-Quran, diberikan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka kita berharap mudah-mudahan guru-guru semacam Buya Yahya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyaknya sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan bisa terselamatkan di dunia dan utamanya kelak di akhirat. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menghaturkannya, memberikannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Al-Qur'an yang begitu mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi akhir zaman, kepada penghulunya umat manusia di hari kiamat. Maka kita senantiasa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemampuan untuk senantiasa berkirim salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya yang senantiasa mencintainya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di setiap pagi
di hari Sabtu semacam ini kita senantiasa mengkaji ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk satu kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, pada dasarnya kita senantiasa menelaah kalam, petuah dan juga petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita membacanya dengan sendiri, mungkin kita tidak akan bisa mampu untuk memahami maknanya. Terutama kita orang Indonesia dan Al-Qur'an berbahasa Arab. Maka kita alhamdulillah memiliki guru mulia semacam Buya Yahya, senantiasa bisa memberikan kepada kita pencerahan dan juga senantiasa memberikan kepada kita pemaparan dan penjelasan tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas, ustadz sebelumnya membahas tentang kriteria orang-orang munafik yang di dalam ayat surat An-Nisa dalam ayat ke-142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Illa alladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Di dalam ayat ini, di dalam ayat ke-142, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana perilaku seorang yang munafik, bagaimana dia tidak menyatakan dengan sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik, zahirnya dia seorang muslim, nampak di permukaan seorang muslim, akan tetapi batinnya, di dalam dirinya, di dalam sanubarinya ternyata ada kekufuran yang tidak bisa mereka lepaskan. Maka sungguh ancamannya sangat luar biasa dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya juga di sini Allah memberikan kepada kita bahwasannya apabila mereka mendirikan salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berzikir dan mendirikan salat, mereka melakukannya pun dengan bermalas-malasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak bermalas-malasan dalam beribadah kepadanya. Ternyata di sini adalah satu tanda orang yang munafik adalah ketika mendirikan salat saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, untuk memberikan kepadanya pahala dan ganjaran dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk melakukan salat tersebut. Qamu kusala, melakukan sholat dengan keadaan bermalas-malasan, ya mungkin sampai ada yang mengakhirkan sholat daripada waktunya, mengakhirkan sampai bahkan ada yang sampai keluar dari waktu sholat itu semua tersendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka mendirikan sholat senantiasa melakukannya dengan
bermalas-malasan, dengan perasaan yang enggan untuk mendatangi sholat, tidak dengan semangat yang dicontohkan oleh para salafun salih. Dan juga mereka memiliki tanda kedua, itu yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka mendirikan ibadah, melakukan suatu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam diri mereka adalah ingin dipuji, ada riya di dalam dirinya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia juga senantiasa tidak pernah menyebut atau juga mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa menyebut Allah dengan banyak, insyaallah. Tidak dimasukkan dalam orang yang senantiasa menyebut Allah, mengingat Allah dengan sedikit. Karena tadi tanda seorang yang munafik adalah senantiasa menyebut Allah, berzikir, mengingat Allah hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Mudah-mudahan kita di sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah tanda-tandanya. Jadi orang munafik tadi ketika mendirikan sholat, senantiasa sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Tidak ada semangat dalam dirinya untuk mendatangi ibadah yang luar biasa pahalanya. Kemudian juga kalaupun dia beribadah, intinya adalah ingin dipuji oleh sesamanya, ingin dipuji oleh makhluk, ingin dipuji oleh yang lain, tidak mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan anugerah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanda yang ketiga adalah senantiasa berzikirnya hanya sedikit sekali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika dikatakan bahwasannya wa man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa mencintai sesuatu hal, maka niscaya dia akan senantiasa menyebut-nyebutnya, ya. Kita cinta al-bahjah insyaallah, maka senantiasa kita sebut al-bahjah terus. Kemudian kita cinta dengan guru kita misalnya, akan senantiasa kita sebut guru kita tadi karena kita cinta kepadanya. Maka di sini kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dalam kehidupannya akan senantiasa diperbanyak untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di ayat selanjutnya adalah mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi orang munafik tersebut keadaannya sangat tidak dalam keadaan konsisten. Orang munafik tidak konsisten dengan pendiriannya. Kenapa? Mudzabdzabina, dia adalah orang yang tidak konsisten, dia orang yang bingung, dia orang yang masuk ke dalam golongan ini dan masuk ke dalam golongan sana. Nah, di sini dikatakan maksudnya la ilaha ula, tidak dia dikatakan termasuk orang yang beriman karena di dalam dohirnya mukmin, muslim, akan tetapi keimanan belum merasuk ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Dan juga tidak dikatakan sebagai seorang kafir dikarenakan dohirnya seorang muslim, akan tetapi batin yang tidak bisa kita nilai. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang batin seorang tadi. Maka ketika kita melihat seorang munafik tadi, di dalam dirinya pasti ada ketidakkonsistenan. Dia mengikuti angin arah ke sana, ngikut ke sana. Dan dia ikut arah ke sini, ikut ke sini. Sampai dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul munafiq kal ghanami bainal 'iraini. Dhahabat ila hadhihi wa marratan ila hadhihi." Dimisalkan seorang yang munafik. Permisalan seorang munafik yang digambarkan Rasulullah SAW adalah seperti hanya seekor kambing yang tersesat. Kita tahu bahwasanya kalau di Yaman sana itu, kalau di daerah Arab itu, kalau menggembala kambing banyaknya, puluhan, ratusan. Jadi memiliki kambing itu udah suatu hal yang lumrah. Ibaratnya itu mereka hartanya adalah kambing zaman dahulu tadi kan. Zaman dahulu mereka memiliki kambing yang banyak, yang kemudian kelompok yang kedua punya kambing yang banyak juga. Maka ada satu kambing di antara kambing-kambing tersebut yang tersesat. Mau masuk ke sini, kayaknya bukan tuan saya katanya. Terus kemudian masuk ke yang kedua, dia juga merasa ini bukan tuannya, bukan kelompoknya, bingung. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan seperti hanya orang munafik, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang mukmin dikarenakan dalam hatinya ada kemunafikan, ada unsur kufur di dalam hatinya.
Bahwasanya dikatakan al-mudabdab. Mudabdab itu ya apa namanya? Senantiasa apa? Kalau ada angin ke selatan, ikut ke selatan itu. Angin ke utara, ikut ke utara. Terbawa arus, terbawa keadaan. Ya. Jadi dikatakan seperti itu. Maka orang munafik dikatakan dia tidak dikategorikan sebagai orang yang mukmin, dikarenakan dia tidak memiliki iman, keikhlasan tentang keimanan dalam dirinya, dalam hatinya. Muslim dohirnya saja, dan juga dia tidak dikategorikan sebagai orang yang kafir dikarenakan dohirnya sebagai orang muslim, dan hanya dalam hatinya ada kekufuran sini. Tidak bisa kita prediksi orang tersebut. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mudabdab, senantiasa dia tidak konsisten. Padahal kalau kita katakan bahwasanya qul amantu billah tsumma istaqim, Rasulullah SAW memberikan suatu pesan kepada salah satu sahabat mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin yang sejati yang harusnya dilakukan di dalam kehidupan. Maka ketika dia memiliki satu kepentingan, misalkan tadi masuk ke dalam golongan muslim, kemudian dia memiliki kepentingan lain masuk ke dalam golongan kafir. Seperti halnya kita lihat di zaman sekarang ini, bagaimana orang-orang yang mengatakan ahli agama, akan tetapi tadi pandangannya, statementnya, perkataannya ternyata jauh daripada nilai-nilai agama, malah mendukung orang-orang yang tidak beragama tadi dikatakan situ. Maka mudzabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak bisa kita kategorikan sebagai orang muslim atau mukmin karena ada kekufuran dalam hatinya, dan juga tidak dikategorikan sebagai orang yang kafir karena dohirnya seorang muslim. Maka Rasulullah SAW waktu di zamannya beliau senantiasa mengayomi baik itu yang mukmin ataupun yang munafik. Padahal Rasulullah SAW mengetahui itu orang munafik. Kenapa? Dikarenakan kalau saja waktu itu dihukum, dibunuh misalnya orang munafik, ini saya akan tersebar berita waktu itu bahasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Itulah yang Masya Allah bijaknya Rasulullah SAW. Maka dikatakan orang munafik yang meninggal pun harus kita tetap hukumi seorang muslim, kuburkan di dalam kuburan kaum muslimin, tidak dipisahkan daripada kuburan kaum muslimin di sini. Maka dikatakan seperti itu. Jadi tidak punya pendirian kokoh, tidak konsisten pendiriannya, ngikut ke sana, ngikut ke sini ketika emang itu ada kepentingan yang dia inginkan di situ. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan memberikan kepadanya hidayah. Yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kepadanya hidayah. Dia tidak akan mendapatkan hidayah dari siapapun. Kalau sudah disesatkan, kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang tersesat, niscaya akan tersesat selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, khitab Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman yang merasa di dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali kalian mengambil orang kafir untuk menjadi penolong, untuk menjadi tuan, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi sahabat yang akan mengarahkan kepada ketersesatan tadi. Ini adalah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fahami, yang harus kita camkan untuk diri kita. Tidak menilai untuk orang lain tadi. Utamanya untuk kita. Apakah kita selama ini merasa beriman? Maka ketika kita merasa beriman dan kita patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka lakukanlah apa yang telah diperintahkannya. Untuk tidak memilih orang kafir, untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, itu adalah betul-betul nas yang qat'i dari Allah Subhanahu wa taala. Nas yang telah ditetapkan bahwasanya memilih mereka adalah satu dosa yang sangat besar, dimasukkan dan digolongkan ke dalam orang-orang yang munafik tadi. Maka ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman, harus konsisten dengan keimanan tadi. Pilihlah orang yang seakidah, pilihlah orang yang seagama dengan kita. Dalam yang seagamanya pun kita harus dipilah lagi. Orang yang seagama juga harus kita pilih. Itu adalah orang yang seakidah dengan kita. Jadi orang yang seakidah dengan kita itulah yang harus kita temani. Bagaimana yang di luar agama kita?
Maka kita menghormati orang yang seagama dengan kita dikarenakan kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kita hormati selama ini. Adapun akidah yang dia miliki tidak boleh kita ngikuti. Ketika akidah yang sesat dan menyesatkan, untuk apa diikuti? Akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengikuti jalur yang lurus. Kita harus mengikuti daripada petuah ulama-ulama salafus saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa manteng di jalan yang lurus tadi. Jadi kalau untuk melenceng ke kiri atau ke kanan tidak boleh. Masuk ke dalam kelompok yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri juga tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk konsisten dalam beragama. Akidah pun harus kita jaga. Bagaimana kita memilih orang yang di luar agama? Orang yang memilih yang orang yang tidak seagama dengan kita. Itu adalah satu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bahwasannya apa? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian mau, apa kalian pengen kalau Allah itu menurunkan daripada ketentuannya tadi, ketetapannya tadi. Jadi kalau orang yang memilih yang tidak seiman, kalau ketetapan Allah akan dihancurkan, misalkan. Ketetapan Allah tadi karena umat, karena manusia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah tetapkan untuk dihancurkan, akan nyata itu. Kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu, umat-umat nabi-nabi terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Bagaimana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah dikarenakan kecongkakannya, dikarenakan ketakaburannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diseru oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Maka ketika itu dia menolak dan mengaku bahwa dirinya lah sebagai seorang Tuhan. Maka Allah tadi menetapkan untuk Firaun untuk ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak ada yang bisa menolak. Bagaimana zaman Nabi Lut alaihissalam? Ala nabiyina wa alaihi afdhalus wassalam. Bagaimana zaman Nabi Lut alaihissalam? Bagaimana umat Nabi Lut alaihissalam senantiasa melakukan hal-hal yang pada dasarnya sudah dilarang oleh Nabi Lut alaihissalam, akan tetapi mereka dengan congkaknya, kalau begitu coba datangkan azab, menantang, malah menantang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akibatnya? Kita tahu itu. Di zaman Nabi Nuh juga seperti itu. Bagaimana akibat orang yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Nuh? Pada dasarnya semua para nabi dan rasul adalah sama mengajak kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika zaman Nabi Nuh umatnya tidak mengikuti, tidak mau untuk patuh kepada nabinya, kemudian juga mereka melanggar daripada perintah-perintahnya, maka Allah seketika itu juga memerintahkan pada Nabi Nuh apa yang kita ketahui, untuk membuat satu perahu untuk penyelamatan umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang ini khususnya menyelenceng atau juga menyeleweng daripada ajaran yang sesungguhnya. Perintah untuk memilih seorang yang muslim ternyata dikhilafi. Itu adalah satu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja. Kalau ingin mengetahui akibatnya, lihat bagaimana. Pokoknya itu seperti itu. Pokoknya kita mengetahui daripada hal atau umat-umat terdahulu, itu adalah satu gambaran yang akan bisa terjadi dengan umat zaman sekarang ini pun, ketika mereka semua tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin Allah tadi menampakkan kekuasaannya kepada kalian? Kekuasaan Allah tadi mudah untuk Allah untuk menghancurkan umat tadi kan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan satu kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pembangkangan terhadap syariatnya ini. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat yang senantiasa beristiqomah di jalan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam ayat ini betul-betul Allah menyayangi kita, menginginkan kemaslahatan untuk kita. Karena kalau kita pilih
orang sebagai pemimpin dari golongan yang beriman, niscaya akan membantu untuk kita bisa menjalankan keimanan tadi. Kalau yang kita pilih orang yang tidak seiman dengan kita, niscaya dia ketika jadi, dia akan memiliki perencanaan untuk mengeluarkan kita daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalkan tadi non-Islam jadi, mungkin pembangunan masjid akan sulit untuk dilaksanakan. Mungkin majelis-majelis ilmu macam ini akan harus dengan izin-izin resmi. Mungkin pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW juga harus secara resmi dan juga dalam dalam pengawasan pemerintah. Kalau kita memilih orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita, itulah dampaknya. Bahkan sekarang mungkin ada pernyataan ingin memisahkan agama dari politik misalnya. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam, masuk hammam saja kita ada aturannya. Untuk makan saja ada aturannya. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bernegara yang tanpa ada syariat mengatur di dalamnya? Tidak bisa. Acak-acakan. Ya. Sekarang salah satu bentuk daripada hukum Allah yang ditinggalkan misalnya hukum bunuh bagi orang yang membunuh, ketika ditinggalkan dari satu kehidupan berbangsa, maka lihatlah dampaknya. Pembunuhan di mana-mana, merajalela, tidak ada takut lagi dengan hukum. Kalau misalkan kisos didirikan, hukum kisos yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dilaksanakan, keamanan akan senantiasa terjaga. Ada perbandingan dikatakan bahwasannya 400 tahun khilafah Utsmaniyah pada zaman dahulu, kekhalifahan Utsmani selama 400 tahun, dampak atau juga tingkat kriminalitasnya sama dengan 1 minggu di negara yang waktu itu tidak menerapkan syariat. 1 minggu, bayangkan 1 minggu di negara yang tidak menerapkan syariat imbang dengan 400 tahun di negara khilafah yang diterapkan di dalamnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu amannya, jadi jarang yang melakukan kriminal, hal-hal yang merugikan orang lain. Membunuh, tahu kalau akibatnya akan dibunuh, kalau ketahuan membunuh akan dibunuh. Maka dia dalam Al-Qur'an mengatakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos ada kehidupan. Maksudnya apa? Orang yang mau ngebunuh nggak jadi ngebunuh, berarti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 nyawa pada seketika itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Nggak sekarang membunuh, ketahuan di penjara, nanti berapa lama dibayar, keluar lagi, ngebunuh lagi. Mutilasi di mana-mana, Masya Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa di satu negara ketika tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dampaknya. Riba di mana-mana juga seperti itu. Dampaknya apa? Orang miskin makin miskin, orang kaya makin tinggi, makin kaya, dan sombong, congkak, dan menginjak kepada yang miskin tadi. Ketahuilah, orang kaya tidak akan menjadi kaya kecuali karena bantuannya orang miskin tadi. Betul tidak? Seorang kaya, seorang miliarder misalnya, punya perusahaan besar, punya harta yang dikatakan orang terkaya di dunia. Mampu tidak dia menjadi orang terkaya di dunia kalau tidak ada karyawan orang-orang miskin dalam perusahaannya? Tidak bisa. Innakum tunsaruna bi du'afaikum. Bahwasanya kalian dibantu oleh orang-orang yang dhaif, orang-orang lemah di antara kalian. Itulah ketika syariat Islam diterapkan bagaimana adilnya. Kita tahu, jadi orang kaya pun sok silahkan menjadi orang kaya, tapi jangan lupa dengan 2,5%-nya untuk orang yang berhak. Subhanallah, betapa indahnya kehidupan ketika berbagi seperti itu, ketika syariat diterapkan. Kita saja di kampung misalkan, ada orang yang kesusahan, kita bantu, mereka bahkan senang. Bagaimana dengan satu negara ketika ada kesusahan dibantu oleh uang zakat misalnya tadi. Dikatakan di Indonesia ini potensi zakat kalau diterapkan dengan benar-benar itu akan terkumpul uang 400 triliun dalam 1 tahun. Bukankah 400 triliun itu akan bisa mensejahterakan orang-orang yang miskin dan fakir? Jelas. Pada tahun berikutnya dia akan menjadi ahli zakat, bukan mustahik lagi.
Dia akan berzakat karena mungkin harta tadi dipakai untuk bisnis, dipakai untuk usaha, kemudian maju, kemudian di tahun berikutnya ternyata bukan termasuk yang berhak menerima zakat lagi. Subhanallah. Kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat kelak. Itulah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi pengkhianat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Untuk memilih pemimpin yang baik, yang seiman, yang seakidah, pilihlah mereka. Karena mereka akan membantu kepada kita untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Ketahuilah, orang munafik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang paling dasar, ke dalam neraka yang paling dalam. Walan tajidahum nasiro, tidak ada yang bisa menolong mereka satu orang pun di hari kiamat kelak. Seperti itu. Jadi insya Allah, seperti itulah kita gambaran daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ingin kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan selamat kelak di akhirat. Itulah mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa konsisten menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian di pembahasan berikutnya adalah bagaimana innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bagaimana tingkatan-tingkatan yang ada di dalam neraka. Insyaallah akan kita bahas di ayat setelahnya, di dalam ayat yang akan kita bahas di kemudian hari insyaallah. Jadi tadi bagaimana orang yang munafik masuk ke dalam neraka yang paling dasar, bagaimana berapa tingkatan di neraka tersebut. Sebagaimana surga juga ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Jadi katakan bahwasannya satu tingkat dengan tingkat yang lainnya berjarak 70.000 tahun, 70 tahun. Dan juga panasnya neraka satu tingkat dengan tingkat yang lainnya juga, ketika tingkat paling yang pertama dengan tingkat yang kedua panasnya nambah 70 kali lipat. 70 kali lipat, kemudian tingkat ketiga tambah lagi 70 kali lipat. Bagaimana di neraka yang paling dasar? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa konsisten menjalankan syariatnya untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang akan dimasukkan kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.